Oh God, I hate this. Oh, look, it's going everywhere. Hang on. So nobody got shot. What is that? Oh, look, it's everywhere. There is a bloody thing. Dulu ia bersumpah akan setia menemani dia hingga napas terakhirnya. Namun dalam hitungan musim semi yang singkat, Camilla berubah dari sosok pendamping setia menjadi tangan yang mengacungkan pisau tepat di jantung mahkota. Saat Charles terbaring sunyi di ranjang rumah sakit, merindukan sentuhan hangat untuk mengusir dingin yang merayap, Yaki justru memilih menghilang dalam diam yang dingin dan sengaja. Lalu di suatu tempat di Jenewa, muncul bisikan-bisikan yang terlalu misterius untuk dijelaskan, diikuti oleh pengaturan rahasia yang melayani kepentingan pribadinya sendiri, dan akhirnya bocoran yang meledak seperti guntur di langit, membongkar rahasia-rahasia terdalam yang selama ini terkubur dalam keluarga kerajaan. Kini, di balik kemegahan upacara kerajaan dan sorotan menyilaukan media, sebuah perang diam-diam namun ganas sedang berlangsung. Bukan lagi perselisihan yang disembunyikan di balik pintu tertutup. Ini adalah pertarungan sampai mati demi kekuasaan, di mana pengungkapan satu rahasia saja bisa mengguncang takhta hingga ke fondasinya. Dan di tengah badai tersembunyi ini, Charles telah diam-diam membuat keputusan. Satu keputusan yang akan mengubah nasib keduanya selamanya. Namun pertanyaan itu masih menggantung berat di udara. Apakah ia akan menjaga kehormatannya? Ataukah mahkota akan runtuh sebelum serangannya bisa dilancarkan? Pada bulan Maret 2025, London Clinic, fasilitas medis eksklusif yang terletak di jantung ibu kota Inggris, menjadi panggung sunyi bagi babak pembuka tragedi kerajaan. Raja Charles III saat itu berusia 76 tahun, lelah karena perawatan kanker dan rangkaian panjang tur kerajaan di Eropa dan Asia. Diagnosisnya melibatkan gangguan sistem imun, tidak fatal, namun cukup serius untuk membuatnya harus terbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa minggu. Di hari-hari awal, Charles tetap memegang optimisme yang akrab baginya. Ia tersenyum hangat pada dokter, bercanda dengan perawat, bahkan memposting pesan-pesan ceria untuk meyakinkan publik. Namun di dalam hati, ia merindukan kenyamanan satu orang, wanita yang telah menemani hidupnya selama puluhan tahun, Ratu Camilla. Pagi hari saat dirinya dirawat, Camilla hadir. Ia masuk ruangan dengan anggun, mengenakan mantel sutra biru muda dan senyum tenang yang sudah ia latih. Ia memeluk Charles sebentar, lalu membisikkan lembut ke telinganya, "Sayang, aku akan ada di sini bersamamu." Kantor pers kerajaan segera merilis foto-foto mereka berdua bersama, gambar-gambar yang dirancang untuk meyakinkan bangsa bahwa sang raja sedang dirawat dengan penuh kasih sayang. Camilla bahkan menyempatkan diri mengunjungi pasien lain, membangun citra ratu yang penuh belas kasih dan terpaut pada rakyatnya. Sultan sehari dia telah pergi. Saya punya pertemuan penting, bisiknya dengan nada tenang namun tegas. Charles mengangguk, menyembunyikan kekecewaannya, yakin ia akan kembali di sore hari itu. Tapi hari-hari berikutnya hanya membawa keheningan. Camilla tak pernah kembali. Kamar rumah sakit sang raja terasa semakin sunyi seiring berlalunya setiap jam. Ia terbaring menatap jendela, memperhatikan tetesan hujan meluncur di kaca, sementara para asistennya diam-diam menangani dokumen resmi di samping ranjangnya. William dan Catherine sering berkunjung. Kunjungan mereka dimeriahkan oleh bunga-bunga segar dan cerita-cerita tentang anak-anak. Namun kehadiran Camilla yang tak terlihat tetap menghantui Charles seperti awan badai. Luka tak kasat mata yang lebih dalam daripada luka fisik apapun. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke waktu ketika ia dan Camilla rela menghadapi skandal demi bersatu, setelah bertahun-tahun berjuang melawan segala rintangan. Betapa kejamnya nasib kini ia ditinggalkan sendiri saat sakit. Lalu datanglah berita-berita utama. Pers melaporkan bahwa Ratu Camilla berada di Jenewa, menghadiri puncak pertemuan amal global bersama para pemimpin dunia dan kelompok kemanusiaan. Namun di balik citra kemurahan hati yang terpampang, salah satu asisten paling dipercaya Charles mengungkap fakta-fakta yang mengkhawatirkan. Jauh dari sorotan kamera, Camilla telah mengatur pertemuan rahasia dengan para eksekutif dari sebuah dana investasi Swiss ternama yang fokus pada sektor pangan dan pariwisata. Tujuan sebenarnya, mengamankan kesepakatan finansial menguntungkan bagi putranya dari pernikahan pertamanya, Tom Parker BS, dan rantai restoran mewahnya yang sedang berjuang bertahan. Tom selalu menjadi kebanggaan ibunya, seorang koki selebriti dengan kerajaan kuliner yang terus berkembang, menawarkan interpretasi modern atas masakan kerajaan. Namun, usaha tersebut mulai goyah pasca pandemi. Melihat peluang, Camilla memanfaatkan posisi kerajaannya sebagai alat tawar, menawarkan para investor hak untuk mengaitkan merek mereka dengan monarki, hak istimewa yang hanya bisa ia berikan. Sebagai imbalannya, mereka akan menyalurkan jutaan dolar ke usaha Tom. Ketika Charles mengetahui hal ini, pengungkapan itu menghantamnya seperti pukulan telak. Ia terbaring kaku di ranjang, tinjunya mencengkeram spray, matanya menyala oleh rasa tak percaya. Dia memanfaatkan mahkota, gumamnya pada asistennya,
Suaranya gemetar menahan amarah. Dan dia meninggalkanku sendirian di sini. Seiring berjalannya hari, badai mulai bergulung di dalam hati sang raja. Jarak emosional Camilla terasa seperti pisau yang menusuk jantung. Setiap pagi, saat bangun dan melihat kursi kosong di sampingnya, ia bertanya-tanya apakah pernikahan mereka masih menyisakan makna apapun. Tabloid mulai membisikkan tentang ketidakhadirannya. Meski istana berusaha keras mengendalikan narasi, serpihan-serpihan kebenaran tetap bocor. Ruang kosong di samping ranjang rumah sakitnya telah menjadi lebih dari sekadar kesepian. Itu adalah guncangan pertama dari konflik yang akan menggoyahkan monarki itu sendiri. Saat masa rawat inapnya hampir berakhir, Charles membuat keputusan diam-diam. Ia takkan menghubunginya. Alih-alih, ia mengalihkan energinya pada pemulihan, membahas masa depan mahkota bersama William. Namun dalam hati Sheridan Delaf mengendap. Ia merasakan bahwa begitu ia kembali ke istana Buckingham, segalanya takkan pernah sama lagi. Dan ia benar. Bulan Maret 2025 menjadi momen ketika cinta mulai terkikis, digantikan oleh ambisi, dan kesetiaan dalam keluarga kerajaan menghadapi ujian terberatnya. Pada bulan April 2025, Clarence House, kediaman pribadi Raja Charles III, tampak diselimuti hawa suram. Meski sinar matahari musim semi telah menghangatkan jalanan London, sang raja telah keluar dari rumah sakit selama beberapa minggu, kondisi kesehatannya perlahan membaik setelah penderitaannya. Namun luka akibat ketidakhadiran Camilla tak kunjung sembuh. Setiap pagi ia bangun dengan harapan kesepian itu hanyalah mimpi yang akan sirna, hanya untuk dihadapkan pada kenyataan. Wanita yang dulu menjadi penopang terbesarnya kini telah menjauh, dingin dan tak berselera. Bertekad mengisi pikirannya, Charles tenggelam dalam pekerjaan. Mengadakan pertemuan virtual dengan Perdana Menteri dan para pemimpin internasional tentang inisiatif iklim, hasrat seumur hidupnya. Selama beberapa jam setiap hari, percakapan-percakapan itu berhasil meredam rasa sakitnya. Namun setiap sore, ketika ia kembali ke ruangannya yang luas dan sunyi, kesepian kembali menyelimutinya. Lukisan-lukisan antik dan perabot mewah tampak mati tak bernyawa. Satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding dan desiran angin yang menyentuh jendela dengan nada muram. Ketika Camilla kembali dari Jenewa, ia berlaku seolah-olah tak ada apa-apa yang berubah. Di depan publik, ia tetap menjaga ketenangan sempurnanya, tersenyum untuk kamera, menyapa kerumunan, dan menjalankan tugas amalnya tanpa celah. Namun di balik pintu tertutup, sikapnya dingin seperti es. Percakapan mereka telah menjadi kaku, hanya berupa pertukaran singkat yang penuh ketegangan. Charles bisa merasakannya. Kehangatan di antara mereka telah lenyap, digantikan oleh tembok diam yang tebal. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia menyembunyikan sesuatu, ataukah ketidakpedulian telah tumbuh akar setelah bertahun-tahun tertekan dalam perannya sebagai ratu. Lalu, suatu sore hujan di London, saat tetesan perak mengalir di kaca jendela studinya, Camilla masuk ke ruang kerja Charles dengan ekspresi tegas dan tanpa emosi. Dua pria berpakaian rapi mengikuti di belakangnya, pengacara perceraian ternama yang dikenal mewakili elit Britania. Jas hitam mereka berkilauan di bawah cahaya lembut. Kehadiran mereka memancarkan formalitas dan niat dingin. Charles, yang sedang duduk di meja dan meninjau dokumen reboisasi, mengangkat kepala dengan terkejut. Camilla, katanya hati-hati, suaranya tenang namun terdengar lelah. Ini tentang apa? Tanpa menjawab, ia mendekat dan meletakkan sebuah folder tebal di atas mejanya. Di sampulnya, huruf-huruf tebal menulis, perjanjian perceraian. Pemandangan itu membuat jantung Charles berhenti sejenak. Hujan di luar semakin deras, mengisi keheningan berat di antara mereka. Charles, ujarnya datar, nada suaranya tajam dan tepat. Aku ingin menyelesaikan ini secara damai. 400 juta, itu yang aku minta. Dengan itu, aku akan pergi dengan tenang, tanpa skandal atau masalah. Kita telah bersama selama bertahun-tahun, tapi sekarang waktunya kita berpisah jalur. Sejenak, dunia seolah runtuh di sekitarnya. Charles menatap folder itu, lalu ke wanita yang berdiri di hadapannya. Wanita yang dulu ia rela taruhkan segalanya demi. Mengenakan setelan hitam elegan, rambut peraknya disisir rapi, mata Camilla tak menunjukkan keraguan, tak ada penyesalan. Setelah jeda sejenak, ia berbicara lagi. Kata-katanya mengandung ancaman. Kau tahu apa yang kumiliki, bukan? Dokumen-dokumen rahasia, bukti transfer keuangan offshore yang kau setujui untuk menyembunyikan utang kerajaan, cukup untuk memicu skandal korupsi internasional, rekaman pribadi dari pertemuan politikmu yang rahasia. Kata-katamu tentang manipulasi opini publik bisa tidak hanya menghancurkan reputasimu, tapi juga stabilitas pemerintahan itu sendiri. Dan surat-surat itu, Charles, surat-surat antara kau dan para taipan asing yang membongkar janji-janji mencurigakan demi dukungan politik. Ku tak ingin menggunakannya, tapi jika terpaksa aku akan. Ancamannya menusuknya seperti pisau. Di bawah meja,
Tinju Charles menggenggam erat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya. Ini adalah wanita yang dulu pernah menenangkan hatinya di malam-malam paling gelap, yang berdiri di sampingnya saat ibunya, Ratu Elizabeth II, berpulang. Kini ia mengubah rahasia bersama mereka menjadi senjata. Ini bukan lagi perselisihan pribadi. Ini adalah pemerasan tingkat tertinggi. Serangan politik yang mengancam jiwa monarki dan warisan yang selama ini Charles dedikasikan hidupnya untuk menjaga. Ia duduk diam dalam waktu lama, berjuang menahan amarah dan luka hati yang meluap-luap di dalam dirinya. Air mata mulai memenuhi matanya, namun ia segera mengusapnya. "Apa yang sedang kau lakukan, Camilla?" tanyanya dengan suara parau. "Setelah semua yang kita lewati, skandal, pengorbanan, kau benar-benar melakukan ini? Apakah kau sungguh-sungguh percaya bahwa kekuasaan dan uang lebih berharga daripada cinta? Kau berjanji akan setia sampai akhir, dan sekarang?" Bibir Camilla membentuk senyum tipis tanpa kehidupan. Ia duduk di kursi di seberangnya, sementara dua pengacara berdiri di belakangnya seperti penjaga bisu. "Charles, kau selalu hidup di dunia mimpi," jawabnya dingin. "Kau mengejar idealisme, monarki sempurnamu, warisan hijaumu, citramu sebagai raja yang mulia. Tapi aku hidup di dunia nyata. Anakku Tom sedang berjuang, dan aku akan melindunginya. Jika kau menolak syaratku, aku akan merilis semuanya. Lalu publik akan melihatmu apa adanya. Bukan raja suci, tapi pria yang mengkhianati istrinya, menyembunyikan uang di luar negeri, dan bersekongkol dengan politisi di balik pintu tertutup." Udara menjadi sesak. Charles bangkit, berjalan mondar-mandir menuju jendela yang basah oleh hujan. Taman di luar yang kabur mencerminkan kekaburan dalam pikirannya. Surat-surat lama Diana melintas di benaknya. Tuduhan pengkhianatan yang selama bertahun-tahun ia coba kubur. Jika Camilla membongkar skandal-skandal baru ini, seluruh keluarganya, William, Harry, bahkan monarki itu sendiri, akan terseret ke dalam kekacauan. Ia berbalik, suaranya kini tenang namun tegas. "Aku takkan biarkan kau menghancurkan segala yang telah kita bangun. Kau sudah terlalu jauh. Beri aku waktu untuk berpikir. Bukan karena takut, tapi karena aku harus melindungi apa yang masih tersisa." Camilla mengangguk singkat, lalu meninggalkan ruangan bersama para pengacaranya. Suara ketukan hak sepatunya bergema seperti dentang lonceng kematian. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya terpecah oleh derai hujan yang berirama. Charles tenggelam di kursinya, dilanda rasa pengkhianatan dan putus asa. Malam itu, dia hampir tak bisa tidur. Pikirannya disiksa oleh apa yang akan datang. Saat fajar menyingsing, ia menelepon William lewat saluran aman. Suaranya gemetar. "Anakku," katanya pelan. "Aku sedang menghadapi badai." Jawaban William mantap dan teguh. "Ayah harus mempertahankan monarki. Apapun rasa sakitnya, kami akan berdiri di sampingmu." Dan begitu April berakhir, gencatan senjata rapuh menggantung di atas Clarence House, keheningan mematikan sebelum badai. Charles tahu pertempuran baru saja dimulai. Bukan perang hati, tapi perang kekuasaan, kebanggaan, dan kelangsungan hidup. Pada tanggal 14 Juni 2025, Horse Guards Parade, salah satu situs paling ikonik di London, meledak dalam kemegahan saat upacara tahunan Trooping the Colour digelar, menandai hari ulang tahun resmi sang raja. Ini adalah acara paling megah monarki Britania sepanjang tahun. Syarat tradisi berabad-abad. Ribuan prajurit berbaris dengan seragam merah sempurna di bawah langit biru tanpa awan. Sementara kerumunan di sepanjang The Mall mengibarkan bendera Union Jack dan bersorak penuh semangat patriotik, jutaan penonton dari seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Raja Charles III berdiri gagah di podium utama, berdampingan dengan Pangeran William dan Putri Catherine, mengenakan seragam militer merah menyala yang dihiasi lambang emas. Ia tersenyum dan melambaikan tangan, memancarkan ketenangan dan wibawa kerajaan, meski kondisi kesehatannya masih rapuh setelah berbulan-bulan pemulihan. Setiap gerakannya terukur, upaya sengaja untuk menampilkan kekuatan. Namun di balik penampilan yang cemerlang itu, ia berjuang melawan penderitaan tak kasat mata. Kenangan tentang pemerasan kejam Camilla hanya 2 bulan sebelumnya. Camilla bagaimanapun menyampaikan pernyataannya tanpa kata-kata. Ia sengaja menempatkan diri di ujung platform yang paling jauh. Jarak fisik di antara mereka menjadi simbol tak terbantahkan dari pemberontakan. Mengenakan gaun putih anggun dengan topi lebar berhias bulu, ia tersenyum sempurna di depan kamera, gambaran kemegahan dan keanggunan. Namun di balik pesona yang telah ia latih, tindakannya mengungkap perhitungan dingin. Sepanjang upacara sama sekali tidak melirik Charles. Sebaliknya, ia kerap membungkuk mendekati seorang pria yang berdiri di sisinya. Sosok ramping dalam setelan abu-abu rapi, tak lain adalah penasihat keuangan putranya, Tom Parker BS, yang sama-sama terlibat dalam kesepakatan investasi Jenewa. Pengamat memperhatikan percakapan rahasia mereka, bibir bergerak di balik senyum sopan. Investasi baru, bisik pria itu, dan lebih banyak cara untuk memperluas di bawah merek kerajaan.
lalu datanglah kalimat yang membekukan segalanya. Salah satu asisten Charles mendengar Camilla berbisik balik, "Jika Charles menolak lagi, kita akan bocorkan dokumen-dokumennya. Rekening offshore itu akan menghancurkannya." Pesan itu sampai ke Charles beberapa saat kemudian. Berdiri di hadapan ribuan orang dan disaksikan jutaan mata, ia merasakan sengatan aib seperti pisau yang menancap di antara tulang rusuknya. Di tengah gemuruh drum dan nada kemenangan orkestra, hati sang raja tenggelam. Ia berpaling ke arah Camilla, berharap ada isyarat kecil rekonsiliasi. Namun ia menjawab tatapannya dengan acuh tak acuh yang sengaja, lalu memalingkan wajah ke arah kerumunan dengan senyum dingin dan tenang. Jarak di antara mereka kini terasa seperti juang yang terukir dari batu, sinyal tak terbantahkan bahwa perang pribadi telah menjadi pertunjukan publik. Di dunia maya dampaknya langsung meledak. Media sosial dipenuhi spekulasi. Tagar Royal Rifkindi langsung naik ke puncak tren global dalam hitungan jam. Para analis dan pengamat kerajaan mengurai setiap tatapan, setiap bisikan, setiap inci jarak di antara mereka. Sebagian orang bersimpati pada sang raja, menuduh Camilla sebagai sosok ambisius yang manipulatif. Sebaliknya, ada pula yang membela dia, mengklaim ketegangan itu mencerminkan tekanan akibat penurunan kesehatan Charles. Tabloid pun memanfaatkan momen ini, menempelkan judul-judul sensasional di halaman depan. Ratu Camilla menentang Raja Charles di Trooping the Color. Sementara itu, William dan Catherine berusaha menenangkan situasi. Dengan Catherine yang bersinar dalam gaun biru muda, ia membungkuk mendekati ayah mertuanya dan berbisik lembut. "Ayah, kami di sini. Jangan biarkan dia menggoyahkanmu." William menggenggam tangan Charles, momen langka dan menyentuh persatuan kerajaan. Kehadiran mereka sejenak melindunginya dari badai emosional, namun Charles tahu kebenarannya. Ini hanyalah permukaan. Di balik kemegahan upacara, monarki berdiri di tepi jurang yang berbahaya, siap runtuh. Saat upacara berakhir, kembang api meledak di atas London, mewarnai langit malam dengan kilauan emas dan merah jambu. Sorak-sorai kerumunan bergema di seluruh kota. Namun di hati Charles, kegelapan masih menghantui. Ai sebeli ke istana Buckingham dalam diam sunyi. Sorak-sorai perlahan tertinggal di belakangnya. Camilla, bagaimanapun, sengaja memilih untuk bepergian terpisah. Keputusan yang mengejutkan bahkan bagi para asisten kerajaan paling berpengalaman sekalipun. Kembali di istana, Charles segera memanggil asistennya yang paling dekat. Cari tahu segala sesuatu tentang penasihat itu, perintahnya pelan. Laporan yang menyusul mengonfirmasi ketakutannya. Pria itu bukan hanya membantu Camilla mengelola kepentingan bisnis Tom, ia secara aktif mempersiapkan penggunaan dokumen-dokumen rahasia sebagai alat tawar dalam permainan kekuasaan yang terus berlangsung. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap protokol kerajaan dan ancaman langsung terhadap integritas mahkota. Malam itu, Charles duduk sendirian di studinya. Gema Drum Parade masih menghantui pikirannya. Kemegahan telah berakhir, tapi perang di dalam monarki telah mencapai puncaknya. Ia menyadari bahwa jika ia tak bertindak cepat, institusi yang telah ia dedikasikan seumur hidupnya akan dilahap skandal, dan Camilla, wanita yang dulu ia percayai lebih dari siapapun, takkan ragu membakar semuanya demi melindungi garis keturunannya sendiri. Pada tanggal 18 Juni 2025, Royal Ascot, permata kalender balap Britania, tempat elit berkumpul dalam gaun-gaun mewah di tengah derap kaki kuda, menjadi panggung tak terduga bagi bencana kerajaan. Saat fajar menyingsing, Ascot di surat kabar paling berpengaruh di negeri ini, The Times, The Guardian, dan Daily Mail, meledak dengan judul-judul sensasional yang identik. Raja Charles secara rahasia alihkan aset kerajaan ke Putri Catherine untuk mengasingkan Ratu Camilla. Dokumen bocor ungkap perselisihan internal yang mengguncang. Pengungkapan itu menghancurkan. Laporan-laporan tersebut menuduh Charles diam-diam mengurangi pengaruh Camilla setelah mengetahui urusan keuangan rahasia yang ia lakukan di Jenewa. Urusan yang bertujuan memperkaya putranya, Tom Parker BS. Surat kabar bahkan menerbitkan kutipan dari dokumen-dokumen rahasia yang pernah Camilla gunakan untuk mengancam sang raja. Catatan transaksi offshore yang diduga digunakan untuk menyembunyikan utang kerajaan, serta percakapan surel antara Charles dan seorang taipan asing yang mengisyaratkan jasa politik tidak etis. Mereka juga mengklaim bahwa sang raja telah mulai mentransfer aset-aset berharga milik kerajaan, termasuk tanah-tanah istana, ke Putri Catherine, sebagai upaya menyelamatkan warisan monarki dari agenda pribadi Camilla. Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar seperti api di tengah hutan kering. Tagar Royal Betrayal menduduki puncak tren global, mengumpulkan jutaan reaksi. Hari yang seharusnya dipenuhi kemegahan dan tradisi tiba-tiba dilanda kecurigaan, skandal, dan kemarahan. Fakta di balik kebocoran itu membuat pengkhianatan terasa lebih kejam lagi. Rencana untuk melindungi aset-aset kerajaan adalah diskusi rahasia antara Charles, William, dan Catherine setelah masa rawat inapnya, upaya untuk melindungi takhta dari pemerasan Camilla.
pada bulan April. Namun Camilla berhasil mengetahui rencana itu dengan menyuap salah satu asisten Charles yang paling dipercaya, yang kemudian membocorkan detail pertemuan-pertemuan rahasia tersebut. Pagi itu di Clarence House, Charles membaca surat kabar sambil sarapan. Tangannya gemetar hebat, kopi tumpah di atas taplak meja. Wajahnya pucat pasi, dada terasa sesak, jantung berdetak sakit. Mustahil, gumamnya, suaranya pecah saat ia menggenggam tepi meja untuk menopang tubuhnya. Wanita yang dulu ia kagumi, sahabatnya melalui badai kehidupan, mitra setianya dalam skandal dan duka, kini telah menggunakan rahasia-rahasia miliknya sendiri untuk menyerangnya. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghancuran total. Ia tak hanya membocorkan dokumen-dokumen itu, tapi sengaja menyeret Catherine ke dalam skandal, memastikan aib yang paling memalukan. Pikiran bahwa Camilla mungkin telah mengumpulkan rahasia-rahasia ini selama bertahun-tahun, mempersiapkan diri untuk momen tepat. Seperti ini, membuat tubuhnya bergetar dingin. Kepercayaan publik terhadap integritas sang raja hancur dalam semalam, dan citra Catherine sebagai calon ratu kini terjerat dalam kontroversi. Camilla telah bergerak dari ancaman menjadi perang terbuka. Sore itu di Tribun Royal Ascot, di tengah kemewahan topi formal, sampahnya, dan sorak-sorai kerumunan, pasangan kerajaan tampil bersama, namun terasa berjauhan bermil-mil. Charles mengenakan setelan abu-abu perak, berusaha menyapa para tamu kehormatan dengan martabat biasanya. Tapi matanya tak henti-hentinya mencari Camilla, yang duduk beberapa kursi jauh darinya. Ia bersinar dalam gaun bunga pastel, bercakap santai dengan penasihat keuangan Tom Parker BS, pria yang sama yang terlibat dalam urusan rahasia Jenewanya. Di balik sikap anggunnya, matanya bersinar penuh tantangan. Saat mata mereka bertemu, bukan kasih sayang yang tersampaikan, melainkan amarah. Lalu membuat semua orang terkejut, Camilla berdiri. Di depan pandangan kamera dan tamu, ia berjalan mendekati Charles. Mendekatkan wajahnya, ia berbisik dingin, cukup keras agar para penonton di sekitarnya bisa mendengar. Apakah kau benar-benar pikir memberikan segalanya pada Catherine akan melindungimu, Charles? Aku sudah mengirim video lain ke pers. Video tentang kau dan Taipan itu membahas intervensi pemilu tahun lalu. Jika kau tak membayar 400 juta pound sebelum akhir minggu ini, seluruh dunia akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Charles membeku, otot-ototnya kaku. Napasnya tercekat, lalu gemetar oleh amarah dan aib ia berdiri dan menghadapinya. Engkau akan menghancurkan segalanya, katanya, suaranya bergetar. Setelah semua yang kita lalui, kau rela melemparkan semuanya hanya demi uang dan kekuasaan. Aku mencintaimu, Camilla. Ku percaya dengan kau dan aku takkan biarkan kau merobek keluarga ini. Konfrontasi itu membuat seluruh tribun terpaku. Obrolan kerumunan berhenti, digantikan hening tegang. Tamu saling pandang bingung, sementara kamera reporter berderet cepat, merekam keruntuhan pernikahan kerajaan di bawah sinar matahari musim panas. Beberapa saat kemudian, seorang jurnalis berseru di tengah kekacauan. Yang mulia, apakah rumor itu benar? Apakah Anda terlibat dalam transaksi keuangan ilegal? Charles memaksakan senyum tenang dan melambaikan tangan. Hari ini, katanya pelan, adalah hari untuk merayakan balapan. Namun tangannya mencengkeram pagar begitu erat hingga buku-buku jarinya memucat. Di tahun hari, ia sedang menyadari bahwa Camilla sengaja memilih momen ini, panggung publik ini, untuk mempermalukannya dan memperketat cengkeramannya. Saat malam tiba, konfrontasi itu telah menjadi berita global. Para komentator menyebutnya sebagai adegan paling mengejutkan dalam sejarah kerajaan modern. Kebocoran pers dan insiden di Ascot merupakan serangan ganda, membuktikan bahwa Camilla tidak hanya mengendalikan narasi media, tapi dia juga siap memanfaatkannya secara terbuka dan tanpa rasa bersalah. Malam itu, Charles mengadakan pertemuan darurat bersama keamanan kerajaan dan para asisten senior di dalam istana Buckingham. Temuan awalnya menghancurkan. Seorang rekan dekat Camilla telah mengirimkan dokumen-dokumen dan rekaman video langsung ke pers. Ini, kata Charles pelan, suaranya gemetar oleh amarah yang ditekan. Pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Ia tak tidur semalaman. Sendirian di studinya, tawa dan sorak-sorai Ascot berganti dengan kesunyian. Ia memutar ulang setiap momen dalam hidup mereka bersama. Kelembutan, pengkhianatan, dan racun perlahan yang merusak kepercayaan. Namun duka segera mengeras menjadi tekad. Sang raja, yang terluka dan dipermalukan, mulai merancang responsnya. Royal Ascot 2025 akan dikenang bukan karena balapannya, melainkan sebagai hari dimulainya perang kerajaan. Pada tanggal 19 Juni 2025, di dalam dinding megah Istana St. James, salah satu benteng kerajaan tertua Britania, nasib monarki sedang ditentukan. Udara pagi yang sejuk dan lembab setelah hujan semalam masih menempel di jendela-jendela tinggi, tetesan air seperti air mata bisu yang tak jatuh. Di dalam ruang dewan dinding kayu ek, di bawah potret-potret raja-raja yang telah lama tiada,
Hening tegang menyelimuti ruangan. Raja Charles III masuk, wajahnya tegas namun tampak lelah, mengenakan setelan gelap rapi dan dasi biru tua yang dihiasi lambang kerajaan. Pria yang dulu lumpuh oleh luka hati dan pengkhianatan telah lenyap. Dari ketidakhadiran Camilla yang kejam di sisi ranjang rumah sakitnya, hingga pemerasan di bulan April, hingga konfrontasi memalukan di Royal Ascot, kini berdiri seorang monarki yang ditempa oleh penderitaan, siap merebut kembali kehormatan mahkotanya. Setelah ancaman publik Camilla di Ascot untuk merilis video lain yang menghubungkannya dengan intervensi politik, Charles tahu tak ada waktu lagi untuk menahan diri. Ia telah memanggil Dewan Privy, badan penasihat paling berkuasa dalam monarki, termasuk Perdana Menteri, Uskup Agung Canterbury, dan para pejabat kerajaan senior, untuk menyampaikan deklarasi yang akan mengubah jalannya sejarah kerajaan. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan total saat Charles duduk di ujung meja panjang kayu mahoni. Kursi bludru merahnya berderit pelan di bawah tubuhnya. Cahaya pagi pucat menyusup melalui jendela bergaya gotik, menelusuri garis-garis kelelahan yang terukir di wajahnya, bekas-bekas malam tanpa tidur, dan bulan-bulan penderitaan. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu ketika berbicara, suaranya menggema kuat dan penuh kewibawaan, membawa otoritas berabad-abad. Para hadirin yang saya hormati, kita berkumpul hari ini untuk menghadapi ancaman serius terhadap integritas dan stabilitas mahkota. Ratu Camilla telah melanggar setiap batas kepercayaan, menggunakan hal-hal rahasia, mulai dari transaksi keuangan pribadi hingga komunikasi terklasifikasi dengan tokoh asing, sebagai senjata pemerasan dan paksaan. Sebagai raja, saya dengan ini menyatakan pembubaran resmi pernikahan saya dengan Camilla atas dasar pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mulai sekarang, semua tugas dan hak istimewa kerajaannya dicabut. Putri Catherine, Adipati Wales, akan mengambil alih seluruh kegiatan resmi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan ratu. Selain itu, Camilla akan dikeluarkan dari surat wasiat kerajaan dan semua hak finansial serta upacara resmi akan dihentikan segera. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti guntur. Suara pena yang menandatangani dekret itu terdengar tajam, final, dan tak bisa dibatalkan. Pedang simbolis yang membelah puluhan tahun cinta dan tipuan. Di sekeliling meja, anggota dewan saling pandang dengan wajah serius. Beberapa bergumam tak percaya atas keberanian Camilla, mengingat kekacauan di Ascot dan kebocoran skandal yang memalukan. Namun di balik kejutan mereka, dekadar bersamaan sang Raja Plasma melakukan apa yang dituntut oleh tugasnya. Ketegaran Charles menyembunyikan badai di dalam hatinya. Saat ia meletakkan pena, hatinya berdenyut karena kenangan tentang apa yang pernah ada. Tawa, jalan-jalan panjang di Highgrove, ikatan yang pernah menentang kemarahan publik. Namun semua itu kini telah menjadi abu. Setelah ia menyuap asisten yang dipercaya, setelah ia mempermalukannya di depan dunia, cinta telah berubah menjadi senjata, dan ia adalah sasarannya. Tanpa penundaan, Charles mengeluarkan perintah tambahan. Satuan Tugas Keamanan Kerajaan Khusus dikirim ke Clarence House dengan instruksi untuk menyita semua bahan yang bisa digunakan sebagai bukti, surat-surat, rekaman, surel, apapun yang mungkin Camilla gunakan lagi. Di antaranya diduga termasuk surat-surat tangan Putri Diana, korespondensi pribadi dengan taipan asing. Bahkan video dugaan intervensi pemilu yang pernah Camilla tunjukkan sebagai ancaman. Setiap komunikasi dari teleponnya, komputernya, atau perangkat tersembunyi lainnya akan dipantau secara real-time. Saat sidang dewan masih berlangsung, seorang asisten berlari masuk ke ruangan, menggenggam laporan intelijen terbaru. Yang Mulia, katanya terengah-engah, menyerahkan transkrip percakapan telepon. Pesan yang disadap itu berbunyi, "Jika Charles berani mencabut gelarku, aku akan merilis video lengkapnya." Ia takkan punya takhta lagi untuk diduduki. Tangan Charles gemetar saat membacanya. Sejenak amarah dan duka berperang di dalam dirinya. Pengkhianatan ini telah sempurna. Camilla telah melangkah ke wilayah pengkhianatan terbuka. Tingkatkan pengawasan. Perintahnya singkat, suaranya rendah namun tajam seperti baja. Ia takkan menghancurkan apa yang telah dibangun selama berabad-abad. Ketika formalitas berakhir, Charles menatap sekali lagi ke sekeliling ruangan, bertemu mata setiap anggota yang hadir. Nada suaranya melunak, namun tetap membawa bobot keyakinan. Monarki ini telah bertahan melalui perang, krisis, dan kehilangan yang tak terbayangkan. Ia bertahan karena kesetiaan dan kebenaran yang menang. Aku takkan biarkan tipu daya, seberapa intim pun sumbernya, meruntuhkannya. Camilla telah memilih pengkhianatan. Kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Satu persatu, para penasihat bangkit, dan pergi dalam hening yang penuh hormat, meninggalkan Charles sendirian di bawah langit-langit tinggi berbentuk lengkungan. Ia berjalan pelan menuju balkon, memandang taman istana di mana mawar musim panas awal bergoyang ditiup angin. Matahari telah menembus awan, menyinari tanah basah dengan cahaya emas, simbol rapuh dari harapan. Lega dan duka saling menyatu di dalam hatinya.
Lega karena akhirnya ia telah bertindak, duka atas cinta yang telah mati sepanjang perjalanan. Beberapa saat kemudian, pesan terintersepsi lainnya tiba dari Camilla. Kau pikir ini sudah berakhir? Kau akan menyesal karena melawan aku. Charles membacanya sekali, lalu diam-diam menghapusnya. Ekspresinya tak berubah. Lanjutkan pencarian, perintahnya pada asistennya. Tak boleh ada ujung yang terbengkalai. Hari itu Dewan Privy menjadi pedang sang raja, alat terakhir yang memotong bayangan yang telah menghantui pemerintahannya. Namun Charles tahu kemenangan tak akan datang dengan mudah. Camilla, berani dan licik, masih memiliki sekutu di media dan kalangan finansial berpengaruh. Menjelang sore, laporan pertama tiba di istana. Camilla telah mencoba menghubungi seorang jurnalis menggunakan perangkat tersembunyi, namun upaya itu berhasil diintersepsi tepat waktu. Charles menghembuskan napas pelan, bahunya hanya sejenak merileks. Ia telah ciptakan satu pel simpa, tapi belum perangnya. Saat ia sekali lagi menatap taman di bawah, sang raja menyadari satu kebenaran kelam. Ini bukan lagi sekadar tragedi pribadi. Ini adalah pertarungan untuk jiwa mahkota Britania. Pada tanggal 20 Juni 2025, Clarence House, yang dulu merupakan rumah hangat dan elegan, tempat Raja Charles II dan Ratu Camilla menjalani tahun-tahun kebersamaan, berubah menjadi medan pertempuran, terakhir dalam pertarungan kekuasaan mereka yang kejam. Setelah keputusan bersejarah Dewan Privy yang mencabut seluruh tugas kerajaan Camilla, ketegangan di antara mereka telah mencapai titik puncak, mendidih seperti gunung berapi yang siap meletus. Meski Charles telah memerintahkan penyitaan, setiap dokumen rahasia, mulai dari surat-surat pribadi Putri Diana, hingga surel sensitif dan video yang mengungkap penyimpangan keuangan, ia tetap dihantui oleh satu ketakutan bahwa Camilla, cerdik dan tak kenal takut, masih menyimpan salinan tersembunyi yang bisa memicu skandal baru. Camilla menyadari kerajaannya runtuh, menolak mundur dengan tenang. Dengan pengaruhnya yang memudar dan reputasinya yang dipertaruhkan, ia memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir yang menghancurkan. Bukan hanya untuk merebut kembali kendali demi masa depan putranya, Tom Parker BS, tapi juga untuk menyelamatkan warisan dirinya sendiri. Pagi itu, media meledakkan bom lainnya. Sebuah tabloid terkenal menampilkan judul mencolok di halaman depan. Raja Charles dituduh terlibat intervensi pemilu dalam video rahasia. Ratu Camilla tersangkut dalam kebocoran. Berita itu memuat cuplikan meledak dari percakapan surel antara Charles dan seorang taipan asing, yang mengisyaratkan sang raja secara pribadi mendukung proyek bisnis kontroversial sebagai imbalan dana politik. Meski hanya potongan-potongan yang dipublikasikan, kerusakan langsung terjadi. Tuduhan itu menyebar ke seluruh jaringan berita dan platform media sosial, dengan tagar Royal Corruption melonjak ke puncak tren global. Kemarahan publik memuncak, tidak hanya mempertanyakan integritas sang raja, tapi juga keterlibatan gelap Camilla dalam kebocoran tersebut. Ketika laporan itu sampai ke istana Buckingham, amarah Charles meledak seperti gunung berapi. Gemetar tak percaya, ia membanting surat kabar itu ke atas meja. Denyut nadinya berpacu cepat. Ia segera memanggil Camilla ke ruang duduk di Clarence House. Waktunya telah tiba untuk konfrontasi terakhir. Satu pertemuan yang akan menentukan bukan hanya nasib pernikahan mereka, tapi juga ada masa depan monarki. Saat Charles masuk, cahaya api unggun yang berkedip-kedip memproyeksikan bayangan dalam di wajahnya, menyoroti kemarahan sekaligus kesedihan. Camilla berdiri menanti, anggun namun penuh tantangan dalam gaun hitam sederhana, posturnya tak goyah. Matanya bertemu dengan matanya, dingin dan tenang. Tanpa sepatah kata, Charles melemparkan surat kabar itu ke atas meja kayu berkilau, suaranya bergema seperti guntur. "Belum cukupkah yang sudah kau lakukan, Camilla?" bentaknya, suara gemetar oleh amarah yang ditekan. "Kau sudah mempermalukanku di depan dunia di Ascot. Haruskah kau menghancurkan monarki ini sekarang? Warisan ibuku. Semua demi keserakahan putramu." Camilla tersenyum dingin dan rapuh, lalu melangkah lebih dekat, nada suaranya mengandung racun. "Kaulah yang memulainya, Charles. Kau mencabut segalanya dariku di Dewan Privy, gelarku, martabatku. Apakah kau benar-benar pikir aku akan lenyap diam-diam ke latar belakang? Aku masih menyimpan salinan setiap file yang kau takuti. Surel, rekaman, video. Kembalikan statusku atau berikan aku 400 juta pound yang kau janjikan, atau aku akan membuka semuanya. Dan kali ini, tambahnya tajam, aku akan menyeret William dan Catherine bersamamu." Kata-katanya menghantam seperti serpihan peluru. Kenangan ancaman-ancamannya sebelumnya, pemerasan di bulan April, penghinaan publik di Ascot, melayang di depan mata Charles. Wanita yang dulu ia cintai lebih dari nyawanya sendiri, kini telah menjadi musuh terbesarnya. Suara Charles pecah oleh amarah dan luka hati. "Kau telah mengkhianatiku, Camilla. Kau telah mengkhianati mahkota yang kau bersumpah untuk layani.
Ia melangkah lebih dekat, kata-katanya gemetar namun teguh. Kau pikir rahasia-rahasia itu akan menyelamatkanmu? Tidak, Irkis, aku sudah menyita semuanya. Kau telah kehilangan kekuasaanmu, dan kau takkan pernah lagi mengancam takhta ini. Udara dipenuhi ketegangan. Lalu, dalam aksi putus asa, Camilla menyambar ponselnya. Jemarinya bergerak cepat di layar, menyusun surel ke seorang editor tabloid, lengkap dengan lampiran video penuh tentang dugaan pertemuan Charles dengan Taipan itu. Namun sebelum ia bisa menekan tombol kirim, agen keamanan kerajaan yang ditempatkan di luar atas perintah langsung Charles menerobos masuk. Mereka langsung merebut ponselnya. Isi surel yang sedang disusun itu menyeramkan. Ini bukti terakhir. Publikasikan jika Charles menolak tuntutanku. Beberapa saat lamanya, ruangan tenggelam dalam hening. Charles menatapnya duka terukir di setiap garis wajahnya. Kau telah memilih jalan ini, Camilla, katanya pelan. Ketenangan dalam suaranya menyembunyikan rasa sakit di bawahnya. Aku memberimu setiap kesempatan untuk berhenti. Tapi kau hanya peduli pada kekuasaan dan uang. Sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya. Wajah Camilla runtuh. Kau akan menyesal ini, Charles. Teriaknya, suaranya penuh amarah dan keputusasaan. Kau tak tahu apa yang aku bisa lakukan. Namun Charles hanya menggeleng, berbalik, dan pergi. Di belakangnya, tim keamanan mengelilinginya, mulai melakukan pencarian menyeluruh di kamarnya. Menjelang malam, Clarence House berada dalam penguncian total. Para penyidik menyita setiap perangkat, hard drive, dan dokumen yang ada di kepemilikannya. Istana segera mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah tuduhan intervensi pemilu, menegaskan komitmen sang raja terhadap transparansi dan tugas kenegaraan. Perlahan, narasi mulai berubah. Jurnalis dan komentator kini berspekulasi bahwa Camilla sendiri yang merancang kebocoran itu sebagai balas dendam, mencemarkan reputasinya hingga tak bisa diperbaiki lagi. Dan begitu, tanggal 20 Juni menjadi titik tanpa jalan kembali. Terisolasi dan tercela, Camilla menyadari kerajaannya telah runtuh. Saluran ke media terputus, pengaruhnya terputus, sekutu-sekutunya meninggalkannya satu persatu. Rumah yang dulu penuh tawa, obrolan larut malam, dan mimpi-mimpi bersama, kini menjadi makam dari pengkhianatan dan penyesalan. Charles, meski menang, tak merasakan kemenangan, hanya rasa sakit yang bergema di lorong-lorong kosong. Ia telah menyelamatkan monarki, tapi dengan harga cinta, kepercayaan, dan kedamaian. Saat malam turun di atas Clarence House, kilauan api yang redup memantul di matanya yang lelah. Sang raja memahami apa yang benar-benar telah hilang. Bukan hanya sebuah pernikahan, tapi fragmen terakhir dari pria yang dulu ia kenal. Bagaimana pendapat Anda tentang pengkhianatan Camilla terhadap Charles? Apakah ia memiliki alasan yang dapat dibenarkan atas tindakannya? Apakah Charles layak mendapat simpati atas keputusannya untuk bercerai demi melindungi takhta? Tahu di sana percaya ia terlalu keras terhadap Camilla? Bagikan pemikiran Anda bersama kami di kolom komentar.